Maka kaidahnya kullu muamalatin fid dunya tajuz. Semua bentuk muamalah dalam urusan dunia itu hukumnya halal. Illa thalatha asya, kecuali 3 hal. Yang pertama beliau mengatakan al-amrul awal al-ainul muharram, yaitu yang zatnya muharram. Nabi SAW apabila di situ adalah yang muharram itu yang haram dikonsumsi, khamar dan yang lainnya, ya seperti itu. Ini adalah jual beli yang dosa, seperti itu menyebar itu. Kemudian berikutnya adalah yang najis termasuk di dalamnya. Nah pertanyaannya, ketika perkara najis itu kan beda. Ada yang najis bermanfaat, ada yang najis memang jelas tidak bermanfaat, kan ada. Ada yang diharamkan tapi diambil manfaatnya. Ya, bisa jadi umpamanya gini. Ada orang bukan tentang hal darurat, tapi ada untuk pemanfaatan yang lain. Contoh umpamanya di sisi mazhab Syafi'i itu semua kotoran itu najis. Ya. Semua kotoran itu najis. Tapi kalau umpamanya melihat dari sisi apa? Pemanfaatan untuk apa? Tanaman, pemanfaatan untuk membuat mikroorganik yang bermanfaat untuk alam, ya seperti itu. Lalu bagaimana? Di situ kan tidak bisa umpamanya ngambil cuma-cuma dan yang lainnya, mesti ada. Maka biasanya di sisi madhab disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di kesempatan ini bisa berkumpul kembali dalam kegiatan kita mengkaji sebagian kecil dari agama yang mulia ini. Dan kita masih dalam Arba'in fil Ahkam lil Mundhiri, 40 hadis dalam hukum oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk di hadis ke-29 insyaallah, setelah kemarin menjelaskan tentang aktivitas haji dari miqat dan bagaimana hukum-hukum haji. Kita masuk di bab setelah rukun Islam, setelah ibadah adalah muamalah. Dan muamalah yang paling luas adalah jual beli. Dan kita masuk bagian kecil dari jual beli. Dan kita menyebutkan kaidah-kaidah umum dalam jual beli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-haditsu at-tasi wal 'ishrun, hadis yang ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad. Rasulullah SAW melarang dari jual beli hasad. Hasad itu adalah sejenis namanya lempar jadi. Kalau di kita itu surahnya itu bisa jadi model judi. Nah, jadi dilempar pakai kerikil atau pakai, sekarang kan pakai nama
pakai dadu, apakah apa dilempar, bisa tebak angka atau yang lain, atau bisa mengenai atau tidaknya, nah, atau lotre kayak gitu ya. Nah, baik al-hasad itu sejenis itu, jual beli lotre, dan itu termasuk timar yang muharram, perjudian. Wa'an bai'il gharar, dan jual beli yang gharar, tipu-tipu ya. Kalau gitu, ini yang disebutkan di sini adalah tentang jual beli yang dilarang, jual beli yang diharamkan, di mana dua jual beli ini adalah mansus, dan ini termasuk jual beli jahiliyah ya. Ini kondisinya di dalam bab jual beli ini. Yang disebut dengan bai itu adalah tabadulul mal, yaitu bertukarnya harta, dengan cara apa? Saling ridho dengan kaifiat yang benar, yang di situ ada sigoh, ada ijab dan qabul, itu tabadul. Termasuk jual beli itu adalah imma menggunakan nilai mata uang, atau jual beli itu adalah tukar menukar, yang disebut tabadul, saling tukar menukar harta ya, dengan cara yang ma'ruf, saling ridho, dan kondisinya apa? Sadar dengan jelas ijab dan qabul sigoh, tabadul, dan perpindahan hak kepemilikan, perpindahan hak kepemilikan. Ini disebut dengan apa? Jual beli. Jadi kalau umpamanya tidak ada tabadul, tidak ada harta jadi kepemilikan satu dengan yang lainnya, berarti bukan jual beli. Seperti itu. Ini adalah jual beli. Nah, jual beli yang disebutkan dalam hadis ini adalah bai'ul hasad. Dan ini adalah hal yang sangat besar, bahwa dalam jual beli itu hukum asalnya halal. Jadi kalau ditanya jual beli yang halal bagaimana? Ya banyak, tidak terhitung. Seperti itu. Maka kita akan sebutkan beberapa hal tentang jual beli itu, hukum asal dari jual beli itu halal. Maka kita harus memahami kaidah-kaidah yang diharamkan. Maka di sini kita tahu bahwa untuk jual beli yang apa namanya, yang halal, itu ada 4 kondisi ya, yang harus kita pahami. Pertama, an yakunal mabi halalan muntafa'an bihi. Yang pertama, yang diperjualbelikannya itu sesuatu yang halal dan memang bermanfaat. Ya. Nah, jual beli yang tidak dimanfaatkan itu tidak boleh. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jual beli itu harus jelas. Tidak ada tagrir, tidak ada jahalah. Ya. Tidak ada ketertutupan, ketidakjelasan. Seperti bai'ul hasad, jual beli lotre, itu gak jelas. Beli apa? Terus judi. Ya. Atau banyak hal-hal yang tidak jelas. Mencek bahasa ini mah, Pak, ngajual kelenci di karung. Seperti itu ya.
atau mystery box dan seterusnya. Ini nggak boleh. Jahalah. Jahalah dan jual belinya apa haram. Tidak sah dulu. Yang ketiga adalah ada unsur goror. Ghish. Jadi menampakkan yang baik, menyembunyikan yang buruk, agar disangka semuanya baik. Nah, menjualan pemainnya di luhur Merapi banget. Nah, biasanya pemain di parcel, jualan parcel, gunung, juga terlomba. Kita berusaha unggul. Atau mamanya disebutkan di luar mah heran kabeh. Pas dibuka gitu teh anggur umpamanya, anggur ya, jual anggur. Dan seterusnya. Itu ghish namanya. Man ghasyana falaysa minna. Orang yang mencurangi kami. Jawabnya yang sebenarnya curang. Itu adalah semuanya adalah haram. Yang keempat adalah riba. Jual beli yang di dalamnya ada unsur riba. Dan ini akan datang pembahasannya dalam hadis berikutnya, bab riba. Ini kaidah dalam jual beli yang diharamkan. Adapun bentuknya banyak yang diharamkan di dalam hadis-hadis itu seperti talaqi rukban dan yang lain. Jual beli itu yang itu unsurnya kembali kepada kaidah yang tadi. Yang tiga yaitu apa? Imma jahalah atau goror, seperti itu. Adapun yang sesuatu yang muharram atau ghairu muntafa, yang tidak bisa diambil manfaatnya, itu hal berkaitan dengan mabi yang dijualnya. Sini. Ini adalah berkaitan dengan apa? Jual beli. Ya. Kemudian berarti di situ jual beli itu harus terkumpul rukunnya. Pertama ada pembeli, kedua ada penjual, ketiga ada barang yang dijual dan alat untuk beli, keempat ada sigo. Itu rukun dalam jual beli. Ada sigo, ada ijab dan kabul di sini. Maka tamal baik, maka jual beli apa? Selesai. Seperti itu. Nah, ini tentang apa? Jual beli. Jadi hukum asal jual beli itu adalah halal, kecuali apa? Masuk dalam kategori yang tadi. Imma disebutkan apa? Barangnya yang haram atau tidak diambil manfaatnya, atau yang kedua adalah apa? Ada terjadi unsur ketidakjelasan, ya. Ada unsur apa? Yang keempat adalah penipuan atau menyembunyikan, atau yang keempat adalah ada unsur riba. Nah, dengan itu kita tahu bahwa semua jual beli hukum asalnya apa? Halal. Kita bacakan syarah Syekh Suwai'in dalam Arba'in ini biar kita paham. Hadal hadis ini kata beliau, wa huwa nahyu Nabi SAW an bai'il hasa. Inilah larangan Nabi SAW dari jual beli al-hasad, yaitu lotre. An bai'il gharar, jual beli gharar. Hadza aslun min usuli ahkamil muamalati syar'i. Hadis ini merupakan pokok dari pokok muamalah syar'i. Kemudian beliau mengatakan wa sa'utikum qaidah sahlah. Aku akan berikan kepada kalian kaidah yang mudah sekali fil muamalat, dalam muamalah. Tahtasiru laka kulla syai', yang segala sesuatu bentuk muamalah itu teringkas, terangkum dalam kaidah yang akan disebutkan. Ini. Beliau mengatakan kullu mu'aqadatin fid dunya tajuz illa ma kana fiha wahidan min salasati asya'. Semua yang namanya ada ikatan apa? Membuat akad,
tukar menukar, jual beli dan yang lainnya, dalam urusan dunia hukum asalnya semuanya halal. Ya, kecuali apa yang masuk dalam salah satu dari tiga ini. Ini kullu muamalah fi dunya, jadi bai, muawadatun. Jadi yang namanya muamalah dalam urusan dunia itu adalah baik, dan itu adalah muawadah, saling menukar di situ. Maka kaidahnya kullu muamalatin fid dunya tajuz. Semua bentuk muamalah dalam urusan dunia itu hukumnya halal. Illa thalatha asya, kecuali tiga hal. Yang pertama beliau mengatakan al-amrul awal al-ainul muharram, yaitu yang zatnya muharram. Nabi SAW apabila di situ adalah yang muharram itu yang haram dikonsumsi, khamar dan yang lainnya, ya seperti itu. Ini itu adalah jual beli yang dosa, seperti itu nyebarik. Kemudian berikutnya adalah yang najis termasuk di dalamnya. Nah pertanyaannya, ketika perkara najis itu kan beda. Ada yang najis bermanfaat, ada yang najis memang jelas tidak bermanfaat, kan ada. Ada yang diharamkan tapi diambil manfaatnya. Ya, bisa jadi umpamanya gini. Ada orang bukan tentang hal darurat, tapi ada untuk pemanfaatan yang lain. Contoh umpamanya di sisi mazhab Syafi'i itu semua kotoran itu najis. Ya, semua kotoran itu najis. Tapi kalau umpamanya melihat dari sisi apa? Pemanfaatan untuk apa? Tanaman, pemanfaatan untuk membuat mikroorganik yang bermanfaat untuk alam, ya seperti itu. Lalu bagaimana di situ kan tidak bisa umpamanya ngambil cuma-cuma dan yang lainnya, mesti ada. Maka biasanya di sisi madhab disebutkan ada yang dikenal dengan apa, raf'ul yad. Raf'ul yad itu adalah mangmayarkeun jasa tina anu ngakutan eta atau ngamungkusan eta. Jadi kalau umpamanya per karung 3.000 umpamanya, kan biasanya kan kotoran kambing atau domba. Maka di situ akadnya bukan jual beli, tapi disebutkan apa? Saya butuh eta, saya jangan antum 3.000 nak gitu. Disebut raf'ul yad. Walaupun di situ sebagian orang menyebutkan, ya, kalau dalam madhab begitu, ketika ada sesuatu yang memang untuk hal tadi, kecuali kalau memang kotoran apa namanya, kotoran binatang yang tadi itu di sisi madhab yang lain adalah tidak najis, maka dari sisi yang bermanfaatnya dia bisa jual beli seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi yang dijualnya adalah manfaat. Ini kalau ainnya di si ain, jual beli khamar dan seterusnya yang diharamkan, ya. Nah, ini kondisinya. Kemudian beliau mengatakan al-ainul muharram. Yang pertama adalah jika benda yang dijualnya adalah haram. Kabail khamri wal khinzir, seperti menjual khamar, menjual babi, ya. Itu kan haram. Atau menjual anjing, itu adalah nasnya begitu, ya. Rasulullah menyebutkan tentang apa larangan hal tersebut. Alladzi la manfaata fihi, yang atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Minal umuril muharramah bi'ainiha, dari hal-hal yang diharamkan secara zatnya. Wa hadza sahlun jiddan, dan ini sangat mudah kata beliau. Wa hadhihi asya' ma'dudah addaha syari' fid nas. Dan hal-hal ini adalah terbatas yang Allah Subhanahu wa taala memang batasi dalam syariat. Jadi hal-hal yang disebutkan haram, disebutkan najis kan terhitung. Ya kan? Maka menjual hal-hal yang jelas secara mansus haram, itu haram jual beli. Gitu. Dan yang diharamkan itu adalah terbatas jumlah. Paham ya? Ini kaidah yang beliau sebutkan sih. Kemudian taba'an beliau memberikan satu isyarat, jelas
ala khilafi ba'di juz'iyatiha. Tapi ini kaidah umum. Akan tapi dalam sisi juz'iyahnya, satuannya bisa jadi bisa berubah hukumnya, gitu kan? Tapi tinjauannya sisi yang lain. Belum menceritakan salah satu contoh di sini. Seperti adalah barang yang tidak bisa diambil manfaatnya dahulu, ya. Maka dulu mengatakan la yajuzu bai'ul hasyarat illa dudatul faz. Li'anna la na'rifu minal hasyarat ma lahu manfa'ah. Ya. Sebutkan contohnya adalah menjual beberapa apa? Serangga. Jual serangga. Nah, naon manfaat mulai serangga? Mulai naon gitu. Ya serangga. Naon manfaat? Dulu karena tidak ada apa? Sejumlah penelitian, ya. Kemudian muncul ini yang disebut dengan apa? Bahwa dalam fikih yang sifatnya apa? Ini muncul fikih-fikih kontemporer yang baru-baru muncul begitu. Yang dulu hukumnya nggak boleh karena memang tidak jelas kemanfaatan, bisa jadi hari ini menjadi boleh. Karena memang sudah jelas ada yang dibeli adalah kemanfaatan. Dan di situ hukum asalnya halal. Seperti ini. Ini kaidahnya dulu tidak boleh menjual apa? Serangga yang seperti itu. Tapi setelah muncul penelitian dan dibutuhkan, kadang-kadang serangga atau hal-hal sesuatu itu kadang-kadang jadi proyek. Nah, untuk apa? Untuk diperjualbelikan. Karena yang diambil manfaatnya. Seperti itu. Sebagaimana kaidah yang tadi. Ketika bermanfaat dan selama zatnya bukan sesuatu yang apa? Yang najis atau tapi tinjauan dari sisi yang manfaatnya. Wallahu a'lam. Ini kata beliau. Beliau mengatakan fal hasyaratul an asbahalaha faidah. Ya, di masa kini ternyata hasyarat ini adalah punya apa? Sudah menjadi sesuatu yang memberikan manfaat. Maka ketika itu jual belinya berubah. Yang dulu tidak jelas manfaatnya batil, sekarang jadi apa? Boleh. Paham ya? Ini berubah. Ini kata beliau. Maka beliau mengatakan mithlu hadzal bai' naqul sahih. Jual beli yang ini pendapat beliau adalah sahih, sah. Ya. Karena dilihat dari sisi ilah manfaat. Itu datanya beliau mengatakan. Maka beliau mengatakan dalam kalimatnya idza takhtalifu bi ikhtilafit tahqiqil manfaah. Maka berubah hukumnya yang dulunya tidak boleh menjadi boleh karena merealisasikan manfaat tersebut. Nah ini. Maka dalam kaidah yang di sini yang diharamkan itu, maka setiap apa bentuk apa yang dilarang oleh syariat dari yang dilarang oleh syariat untuk dijual, maka pada saat itu adalah haram hukumnya. Ini yang pertama kata beliau. Kalau wal amru tsani, beliau mengatakan dan perkara yang kedua, dia mengatakan kullu makana riba. Semua yang memang kenyataannya riba. Yang riba itu semuanya haram. Dan riba ini nanti akan dibahas di esok hari. Ya, ada yang baik adalah nasiah atau riba apa? Yang sifatnya adalah fadl. Begitu dengan macam-macam yang akan dibahas. Kemudian terakhir beliau mengatakan an-nau'u tsalits kullu makana ghararan apabila di dalamnya bergharar. Dalil apa dalilnya? Itu hadis ini. Nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Ya. Ini kata beliau wallahu taala alam, ini kaidah umum dalam jual beli bahwa harus kita tahu bahwa jual beli itu hukum asalnya adalah halal. Ya, berubah jadi haram ketika memang apabila ada dalil yang mengharamkan atau ilahnya sama dengan apa yang diharamkan tadi. Maka ilahnya disebutkan tadi ada 3 atau ada 4 disebutkan. Ya, Allah taala alam. Itulah faidah yang bisa kita ambil di kesempatan ini berkaitan dengan hak jual beli. Dan nanti pembahasannya mungkin kalau kita bahas yakni apa namanya
Yang kita bahas harus khusus dalam kitab fikihnya ya. Dan kita akan membacakan, mudah-mudahan ketika selesai arba'in ini kita masuk ke permasalahan membacakan tentang permasalahan yang sifatnya fikih ya, agar kita tahu kitab-kitab fikih. Ya, yang kita kenalkan sekarang adalah hadis-hadis hukumnya. Wallahu taala alam. Sekian bahasan. Terima kasih, saya berdoa semoga kemungkinan kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Bukan masalah itu kubur, memahami harus dengan Ya. Nah, baik. Permasalahan bagaimana berkaitan dengan ijab qabul. Ijab qabul itu ada yang sifatnya, kalau zaman ini dalam satu mazhab berpendapat ijab qabul itu mesti apa? Mesti dengan lisan, terucap. Jadi dan di situ harus terucap. Tapi sebagian ulama dan sampai sekarang yang terpakai ada dua ijab qabul, dan memang di situ ada bandrol kesepakatan harga sehingga kita tinggal bayar, karena di situ ada khiyar, nanti ada jual beli itu yang namanya pilihan. Nah, ini barang lihat enggak, dan di situ ketika barang itu kan ada dua, ada yang bisa langsung ditawar, ada yang memang sudah berupa bandrol jelas itu tidak ditawar, biasanya begitu. Maka Allah menyebutkan dikembalikan kepada uruf sigoh. Jadi sigoh itu madikan kondisi seperti itu atau tidak, itu diantaranya ya, itu dia. Maka seperti momen kita belanja di pasar, langsung pasar tradisional, ijab kabulnya jelas. Pak iya, iya sabaraha dan seterusnya kan begitu. Sehingga banyak abdi periobin iya, mengali artos. Nah gitu kan jelas ijab kabul. Atau bisa naik. Tapi ketika kita masuk di supermarket, itu kita siapa pemilik. Bahkan kita tidak menjual kepada ownernya. Kita di situ ada petugas yang menjadi wakil dari mereka, yaitu kasir. Nah, mereka hanya scan. Dan itu para ulama menyebutkan dikembalikan kepada apa, perubahan kondisi tersebut. Itu di dalamnya. Nah, tapi sedikit ya ingin saya sampaikan, ada kaidah yang terlewat juga. Bentuk jual beli itu ada tiga. Yang pertama adalah muayyan, ainun musyahadah, sesuatu yang nampak jelas. Tadi jual beli beli cai, kayak beli iya, beli mobil, kayak bentuknya jentulnya jelas di situ. Dan itu adalah langsung jual beli. Yang kedua, macam yang kedua adalah bai'un mausufun fil dhimmah. Jual beli dengan apa? Membeli spek yang disifatkannya dijelaskan di situ. Yang dijelaskan hanya sifatnya. Beli barang, barang apa teh aya? Nggak disebutkan barangnya iya. Beli handphone, bawa. Handphone seperti ini, mereknya ini. Nah, nanti spek yang diambilnya ini maksud sifat-sifat. Nah, gitu baru di situ apa? Jual apa, harga. Dan kita beli, kemudian nanti dengan tanggal tertentu barang tertentu udah datang dikirim. Itu disebut apa? Mausufun tidimah. Seperti itu. Yang ketiga adalah jual beli yang memang di situ apa? Sesuatu yang memang tidak disebutkan sifatnya dan tidak ada. Ini masuk kepada tadi jahalah tadi. Jual beli dengan jual naon? Oh, beli mobil sampai saya ayah harganya sekian. Mobil naon gitu kan, apa naon disebut. Bentuknya juga kumaha, jeroknya juga kumaha, dan seterusnya. Ya jelas. Orang beli mobil itu saya harganya sekian sok. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu, wallahu taala. kalau kelihatan dari tidak menyebutkan Bagi
terkait tentang transaksi jual beli tanah. Misal ada seorang anak yang dimana ada akad jual beli tanah, tapi dalam akad tersebut sepakat bahwa prosesnya itu dicicil kepada neneknya, misal. Nah, pertanyaannya bagaimana hukumnya ketika proses jalannya pencicilan ternyata neneknya itu meninggal, dan hukumnya bagaimana ketika seorang anak itu tidak sempat melunasi ke neneknya, dan kedua nanti dilunasinya ke siapa, seperti itu. Kalau Nah, barakallah. Ketika jual beli itu sudah terjadi, maka harta itu sudah milik pembeli. Ya. Walaupun hanya di DP 20.000. Kalau sudah kesepakatan jual beli, umpamanya saya jual tanah sekian hektar, sok DP-an heula 20.000 gitu. Maka harta itu sudah berpindah ke kepemilikan, tapi dia punya kewajiban untuk membayar, dan dia punya utang, dan di situ dia seolah-olah penjual hal tersebut itu menjual dengan hutang. Lalu di tengah perjalanan ternyata dia bayar cicilannya sampai ini, dan rutin dia begitu ya kondisinya. Maka pada saat itu bagaimana ketika meninggal di dalam perjalanan proses jual beli, otomatis kan itu adalah barang dia, ya, barang dia, dan dia punya tanggungan hutang. Kepada siapa dia membayarnya? Maka dia membayarnya kepada ahli warisnya. Seperti itu. Ternyata ahli warisnya cuma dia sendiri. Paham ya? Ternyata ahli warisnya dia sendiri, dan dia telah mendapatkan asobah. Berarti dia dengan seketika itu milik dia. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga menjadi pencerahan penanya dan baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita buka pertemuan kali ini dengan doa otomatis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.